Oke guys, so ayo kita mulai. Jadi, uh, let's start from apa maksudnya 4 horseman crypto. Jadi kita ini ada 4 koin baru. Ya bukan baru ya, maksudnya yang bisa gue bilang adalah big coin. Jadi 4 koin ini adalah koin utama di dunia kripto saat ini. Karena zaman dulu itu kan orang-orang yang besar itu Bitcoin, Ethereum, terus XRP, Ripple ya, sama Chainlink kalau nggak salah link ya. Jadi aku mostly denger orang-orang selalu bicara Ripple, Ethereum, Bitcoin waktu itu pada saat 2015, 2016, 17 something. So, kalian bisa lihat sendiri bahwa Ethereum itu founded juga 2015. Oke. Okay. So, kita belajar dulu tentang Bitcoin ya. Bitcoin itu apa sih? Sekarang euro, rupiah. Kita nggak usah terlalu detail ya. Kalian bisa baca-baca itu sendiri. Aku cuman kasih yang nah, nih sekarang Bitcoin harganya ini. Jadi Bitcoin itu 2009, itu sudah lama banget ya. So, even temanku yang sempat kuliah di Jepang itu dia udah beli kayak tahun 2010 gitu, dia udah beli, dia udah simpan karena Jepang itu nggak tahu orang-orangnya memang lebih cepat ya untuk menyerap informasi dan untuk pertama kali untuk mau maju itu Jepang itu jami sih. So, Bitcoin itu adalah ya kayak mata uang digital di kripto dan dia kayak biasanya di mining ya. Kalian bisa lihat kalau mining tuh zaman dulu kayak gini. Nah, kalau sekarang sih menurut saya kurang worth it ya. Karena itu ada tingkat kesulitan juga. Jadi semakin lama semakin sulit dan reward atau Bitcoin yang kamu dapat itu semakin sedikit seiring berjalannya waktu. Mengerti ya? Jadi ini adalah mining Bitcoin. Jadi kalau mau dapat Bitcoin zaman dulu itu bisa di mining gitu. Selain trading, kamu beli pakai uang, ya kan? Nah, terus ini ada Bitcoin Dominance. Bitcoin Dominance itu apa? Jadi dari total seluruh kripto yang di trading, uang yang berputar itu 61% itu adalah Bitcoin. Jadi yang lain-lain itu cuma nyusul istilahnya. Ntar kapan hari itu ada kamu bisa lihat kayak yang ada atau macam-macam gitu. Wait, fitur chart maybe. Nope, 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 nope. No, not this one. Oh ya, ada ini. Bitcoin Dominance. Bitcoin Dominance. Nah, this one. Uh, ini malah 80% tapi ini weekly ya. So, this one aku nggak nemu. Kapan hari ada sih? Kayak Cardano berapa berapa itu kelihatan. So kita lanjut dulu aja. Jadi uh, ini sekarang Bitcoin yang beredar itu 18,657 juta ya. Totalnya itu adalah 21 juta Bitcoin. Total koin yang beredar di blockchain di dunia kripto untuk Bitcoin ini ya. Dan berarti masih ada 3 juta 2,5 lah ya yang sedang ditambang untuk ditemukan dan semakin tahun itu semakin sedikit. Misalnya tahun 2020 kamu bisa menemukan kayak 1 juta Bitcoin ya toh. 2021 itu semakin sedikit, entah 800.000 atau 700.000 koin. Jadi setiap tahun semakin sedikit, rewardnya juga semakin sedikit, kesulitan miningnya juga semakin susah. Ini kamu bisa lihat di sini btc.com ya. Ini adalah kesulitan untuk mining ya. Jadi orang kalau nambang itu satu kali nemu blockchain tuh dapat 0,000000586 which is itu berapa? Let's put it on calculator. No, no, no. Nolnya berapa itu guys? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Dikali 840 juta lah ya.
Oh shit, it's very hard. Itu kayak sampai nggak nemu di sini. Karena komanya banyak banget. Oh salah dibagi itu. Sorry sorry. Sorry. 0,00-nya 5, 586 kali 840 juta. 4.000. Jadi sekali nemu blockchainnya 4.000, tapi mungkin ini ada kali-kaliannya aku juga belum terlalu mempelajari karena gua tidak mining, ya kan. Jadi ini adalah apa? Bisa dibilang kayak networknya BTC. Jadi kamu bisa lihat addressmu, lihat bitcoinmu kemana-mana aja, ya kan, pergi kemana. Nah ini ada pool. Jadi kalau main itu, kalau nambang itu memang kayak kamu harus join ke poolnya siapa siapa gitu. I'm not sure, maybe yang sudah pinter dan lebih hebat nambang bisa komen di bawah, ya kan. So kita lanjut lagi. Jadi ini Bitcoin tuh ditambang-tambang kayak gitu ya. Ini totalnya 21 juta, sekarang masih 18 juta, dan Bitcoin itu bisa dibilang kayak emasnya di dunia kripto. Oke. Jadi dia pasti deflasi. Nggak mungkin inflasi karena jumlahnya cuma 21 juta supply limit, ya kan? Supply limit cuma 21 juta dan dia tidak akan bertambah ya seterusnya seumur hidup cuma segitu. Sama kayak properti tanah di dunia, di kalau semakin lama orang semakin beli properti kan tanahnya semakin habis, jadi nilainya semakin naik ya. Jadi Bitcoin juga seperti itu. Satoshi Nakamoto ini adalah anonymous, itu cuma nama samaran. Oke. Nah, kita lanjut ke Ethereum. Jadi Bitcoin ini tidak ada bisnisnya, tidak ada pergerakannya apa-apa, jadi dia tidak perlu repot. Ya dia cuma diem aja tunggu ditambang gitu, harganya naik sendiri. Ya, beda dengan Ethereum. Jadi Ethereum itu adalah salah satu termasuk programmer atau timnya di Bitcoin dulu. Terus dia itu kayak berpikir bahwa ayo Bitcoin ini bisa dikembangkan lebih hebat, bisa di skala lebih besar lagi, bla bla bla. Cuman si timnya Bitcoin ini kayak nggak setuju, seniornya, jadi dia kayak ya udahlah gua buat sendiri. Akhirnya dia programming sendiri 2013, didanai 2014 dan muncul di 2015 ya. Makanya setelah waktu itu kan orang-orang muncul lagi Ethereum dan akhirnya muncul lagi banyak-banyak koin yang kecil-kecil, altcoin kayak Ripple dan segala macam. Itu adalah backgroundnya, basisnya Ethereum ya. Jadi Ethereum ini bisa dibilang memberikan angin segar. Selain Bitcoin, kita akhirnya bisa trading Ethereum, Ripple, Tron, apalagi Cardano yang sekarang terbaru. Jadi semua koin-koin yang keluar selain Bitcoin itu backbone-nya adalah Ethereum. Paham ya? Jadi dibalik Ripple, Cardano, Tron, Uniswap, SushiSwap yang baru-baru ini, kalau yang zaman dulu apa? Chainlink kayak gitu-gitu ya. Itu backbone-nya Ethereum. Jadi dia tuh kayak jalan di aspal atau jalan buatannya Ethereum. Jadi mereka itu harus hidup di dalam alamnya Ethereum. So, you can see this. Etherscan itu adalah networknya Ethereum. Mungkin yang banyak orang bilang ERC20 dan mungkin sempat kayak teman-teman, hello, thanks for the follow. Dan itu bisa dibilang oil and gas ya. Jadi ada beberapa teman akhirnya bilang, oh kalau Bitcoin itu kan gold emas, terus Ethereum itu berarti oil and gas ya. Jadi gini, kenapa mereka sebut oil and gas? Jadi ini kan kamu bisa lihat ya, medium gas price. Gue itu adalah 0,00 berapa Ethereum kayak gitu loh. Jadi Ethereum and gue ya. Jadi gue itu adalah, nah ini 0,00 nolnya sampai berapa ini? 1 2 3 1 2 3 9 8 sampai 1 ini ya. Jadi 80 terus 1. 1 gue adalah 0,08 kali 1 Ethereum. Itu ya. Jadi apa itu? Nah itu adalah gas fee. Jadi gini. Simpelnya adalah Ethereum itu adalah Gojek atau
Kalau kamu bilang pesawat ya Garuda, ya kan? Jadi untuk mengantar satu koin transaksi ke koin lain, ke dompet lain misalnya, oh aku Eriko mau transaksi ke misalnya Jejo, ya kan? Eriko kirim koin ke sini. Lah, untuk kirim ini pakai apa? Pakai Ethereum, bayar gas fee itu tadi. Jadi kita harus bayar gas fee. Koinnya sampai ke sini itu ada ongkir ya, alias gas price ini tadi, gas fee. Oke, jadi kurang lebih Ethereum bergeraknya seperti itu dan nambangnya itu ya orang-orang yang nganter itu tadi. Jadi kalau Bitcoin itu nambang dapat itu, tapi aku kurang paham juga apakah sistemnya sama untuk pengantaran. Tapi kalau Ethereum, orang nambang itu adalah orang yang nganter, gojek-gojeknya itu tadi. Ya kan? Orang-orang yang nganter, gojek-gojeknya itu tadi itu dapat komisi gas fee ini tadi. Dan gas fee ini berbeda-beda sesuai dengan swiper atau trading websitenya, exchange-nya. Gitu. Cuman rata-rata ini sekian. Oke, paham ya? Jadi Ethereum kenapa dinamakan oil and gas? Karena ya itu tadi. Tapi sebenarnya saya kurang setuju karena saat ini hampir semua itu menggunakan konsep Ethereum. Nah, akhirnya ini kan makanya muncullah nih ya Binance. Oke. Dan BNB. Oh no no. not this. Not this BNB. Jadi Binance ini koinnya di found oleh orang China, Changpeng Zhao, yang kalian cukup pasti banyak yang tahu lah ya, Binance 2017 baru memang. Tapi kalian bisa lihat bahwa ini chartnya si Binance punya itu pada saat pertama kali launching cuman berapa, sekarang udah berapa, ya kan? Jadi makanya kalau trading coin saya selalu bilang ke teman-teman nggak perlu di sell, ya, ya udah disimpan aja gitu loh. Nah ini Binance All ini Juli 2017 itu 0,1 US dollar alias berapa? 14.300 10% 1.400. Bayangkan kalau kalian simpen ini 1.400 ke sekarang 3 juta something lah ya. Itu gain udah berapa? Ya kan? Cuman orang kan pasti tidak percaya karena itu koin baru bla bla bla. Anggaplah 3.800.000 1.430 kebalik, sorry. 3.800.000 dibagi 1.430 zaman dulu. Itu udah 2.600%, saudara. Kalau kalian literally 2.600 apa ini ya? 260.000 ya. Coba 1.430 dikali 2657. Ya bener, 2.600%. Ya, cuman kan orang masih nggak percaya ya baru launching gitu kayak ya kalau projectnya sukses, ya kalau enggak, terus naik dan meledaknya memang pada saat Februari kemarin. Jadi Februari tanggal 5 itu harganya masih kayak 600.000 something, 700.000, tiba-tiba langsung meledak sampai jutaan, sampai sekarang ke 3 juta. Dan ini tidak akan balik lah ke harga Rp1.000. Ya memang semua tidak ada yang mustahil bisa terjadi. Cuman bisnisnya Binance ini sudah memang di jalur yang benar gitu loh. Ngerti ya? Jadi sedikit berbeda dengan Ethereum, BNB Coin ini punya bisnis yang real yang terlihat. Ya, ya bisnisnya apa ya? Binance itu aplikasi yang kamu pakai, yang untuk kamu trading bisa kamu download di HP, bla bla bla, ya kan? Jadi ya Binance ini saya sendiri juga pakai Binance, ya kan? Jadi Binance ini produknya sangat lengkap dan dia adalah nomor 1 exchanger di dunia global, like literally. Jadi ini exchange ya. So you can see number 1 itu Binance dengan omset 25 miliar US dollar
dalam waktu 24 jam ini. Yang di trading ya, bergerak terus. Nomor 2 Coinbase, Indodax ada di nomor 30 kalau nggak salah kemarin gue lihat. Yes, Indodax cukup naik 25 something. Jadi so ya, ini adalah Binance nomor 1 dan tidak akan tergeser. Skornya 9,7 karena dia sangat lengkap. Dia punya kayak deposito, locking, ada yang dikunci, ada yang bebas ditarik kapan aja, ada future yang kamu kayak main forex. Jadi kalau Bitcoin ini naik atau turun, kamu bisa naikkan margin, leverage segala macem. Dan apa? Ada lagi apa ya, future sama launchpad. Jadi kalau kamu mau launching koin, kamu bisa daftarkan di sini macam-macam. Jadi kamu bisa lihat ada Binance Visa Card, ada crypto loan. Ya, di dunia crypto itu ada kayak ini namanya KPR ya. Bener-bener literally kamu pinjem dana, jaminannya apa? Jaminannya ya crypto. Oke. Jadi ada juga ini yang future tadi gua bilang. Nah, ini battle nih bener-bener judi. Jadi long atau short, dia naik atau turun. Dikasih batas waktu 5 menit. Kalau kamu bener, kamu langsung dapat cuannya. Ini trading bisa kamu beli USD langsung ke via P2P antar sama customer dan sebagainya. Oke. So jadi itu untuk Binance ya. So Binance ini punya background bisnis yang jelas, yang terlihat, yang dalam tanda kutip orang awam pun bisa lihat. Oh ya, dia punya exchanger Binance ya. Tapi kalau Ethereum kan orang awam mungkin nggak ngerti apa sih yang Ethereum lakukan gitu loh. Apa sih yang Ethereum lakukan? Yang Ethereum lakukan tuh ini loh. Nih ya, kalau kalian boleh tahu. Jadi Uniswap, SushiSwap itu berjalan di dalam Ethereum. Ya. Dan kalian harus punya namanya kayak MetaMask, itu dompetnya di Ethereum. Oke. Nah, ini untuk apa sih? Sama. Ini sama kayak Binance, Indodax. Bedanya apa? Ini tidak ada broker. Jadi tidak ada perusahaannya, tidak ada company-nya, anonymous, dan dia nggak bisa kayak gini lebih lengkap ya. Kalau sorry. Jadi kamu bisa pasang kayak stop loss, kamu bisa pasang kayak take profit kapan-kapan ya kan. Untuk kalau harganya sudah menyentuh sekian, dia bisa otomatis. Ini kan kamu lihat ada stop limit, ada Ocho juga, one cancel the other ya kan. Jadi dia bisa otomatis. Nah, bedanya di SushiSwap ini nggak ada, di Uniswap ini juga nggak ada. Jadi kalau kamu punya beli, misalnya kamu swap gini kan, kamu beli Ethereum ke apa? USD. Shit. I always confuse using this SushiSwap, seriously. Select. Ya, coba USDT aja ya. Nah, jadi, berapa? Misalnya satu Ethereum tuh sekarang 1.800 USDT. Kamu klik oke, nanti ini akan masuk ke MetaMask kamu. Ya. Jadi ini nanti langsung masuk USD di sini. Oke, paham ya? So, dari sini maksud gue adalah gini. SushiSwap ini berjalan di backgroundnya Ethereum. Ya, kalau kamu lihat di sini, Sushi. Nah, dia akan keluar Sushi token. Dia juga punya koin. Jadi basisnya kurang lebih kayak Binance. Dia punya koin Sushi, Sushi coin. Terus dia punya bisnisnya ini adalah SushiSwap. Nanti ya, bisnisnya adalah ini, exchanger. Sama kayak BNB dengan Binance Exchange. Ya, cuman bedanya ini adalah decentralized. Kalau Binance itu centralized, ada brokernya, ada company-nya, jadi ada penengahnya. Nah, jadi Sushi token ini berjalan di dalam Ethereum. Paham ya? Nah, lucunya si Binance ini pinter sekali. Padahal koin BNB ini backbone-nya juga Ethereum. Lihat ya. Nah, BNB ini di sini sebenarnya. Tapi karena Chow Jangpeng ini pinter sekali, dia buat sendiri networknya. BSC Scan. Ya, yang mungkin orang-orang lagi rada demo-demo, komplain, protes bahwa sebenarnya secara logika
BSC ini kan punyanya Cao Changpeng, ya kan? Punyanya si ini, ya kan? Jadi ini tuh sebenarnya bukan decentralized, ya ini centralized, ada brokernya, ada company-nya, paham ya? Sedangkan Ethereum ini berfokus pada kayak Uniswap, SushiSwap, jadi dia kayak memberikan kelahiran baru kepada broker-broker, exchanger tanpa broker atau tanpa perusahaan, ya kan? Sedangkan BSC ini kan perusahaannya ada, gitu loh, paham ya? Tetapi dia melihat suatu peluang, opportunity si Cao Changpeng ini bahwa gas fee Ethereum ini sangat mahal, sehingga contoh ya, ini ya, aku kan punya BOW token, ya. Ini sekarang nilainya cuman menjijikan banget kayak berapa namanya? Nah, USD bisa nggak sih? Nah, cuman nilainya $55, ya. Misalnya aku swap ya, confirm, ya. Nah, ini gas fee-nya ini $7, ya. Yang bisa dibilang ya cukup mahal. Kenapa? Coba kalian bandingkan ini. Si BSC swap. Pancake ini kamu harus ganti network ke Binance. Oke. Nah, sedangkan kalau di sini gas fee itu tidak berpengaruh ya terhadap misalnya kayak kamu mau tradingnya 10.000 $10.000 tukar koinnya berapa nggak pengaruh ya. Jadi gas fee itu ya rata-rata sama terus. Misal contoh ini. Yes, switch. Example cake unlock wallet command max or just one or two. Wait, what? Oke, swap ya, confirm. Nah, ini gas fee-nya itu cuman 0,001, ini tidak otomatis, ya toh, 0,001667 BNB, which is itu adalah kali BNB 3.800.000 lah ya, 0,001667 dikali 3.800, Rp6.000. Yang tadi kan $7, itu untung udah murah. Kapan hari itu $40 untuk satu kali swipe gini doang di dunianya Ethereum, Etherscan nih, ngerti ya? Jadi Binance ini koinnya itu kenapa bisa sukses, kenapa bisa melejit kemarin Februari, karena itu, karena Ethereum semakin mahal, orang semakin males trading di ini namanya DeFi, Decentralized Finance-nya. Tapi Decentralized Finance-nya Binance ini lebih menarik karena murah gitu loh ongkosnya. Ya nggak mungkin dong. Misalnya koinnya berapa, Gojeknya berapa, kan nggak worth it gitu loh ya. Kan nggak semua orang punya dana 100 juta, 1M untuk trading-trading gini kan. Ada yang mungkin 10 jutaan, bahkan 5 jutaan. Tapi di Binance kan kamu dengan 5 jutaan aja sudah oke. Ongkirnya kan cuma 6 ribuan ya. Ya nggak masalah gitu loh ya kan. Oke, jadi itu 3 koin sudah kita bahas, Bitcoin, Ethereum, Binance. So, kita langsung balik lagi lanjut ke Cardano ya. Nah, kenapa ini gua bilang 4 koin terbesar dalam era saat ini di tahun 2021 ini, mungkin bisa sampai ke 2023, 25, I'm not sure, mungkin nanti ada pesaing baru, aku nggak tahu. Oh ya, Ethereum tuh juga nanti akan launching, nggak tahu sekitar Juli 2021 atau Desember akhir nanti. Itu Ethereum 2.0 untuk menanggulangi gas fee dan segala macam dan scaling yang lebih besar. Nah, ini sangat berhubungan dengan Cardano nantinya. Ngerti ya? Jadi Ethereum 2.0 ini nanti akan sangat berhubungan dengan Cardano. Jadi dia kayak balapan. Simpelnya gini. Jadi sama. Si Charles ini juga di dalam tim Bitcoin zaman dulu dan Ethereum. I'm not sure, kamu bisa baca-baca lebih lanjut. Nah, ini Ethereum ya, co-founder Ethereum, Bitcoin kayaknya enggak. Jadi dia ya sama ceritanya kayak Vitalik Buterin tadi itu, kayak sama Bitcoin, terus akhirnya pecah kongsi, pecah bisnis, pecah ide, pecah pendapat, pecah
visi. Jadi akhirnya kayak ya udahlah gue buat sendiri, gue juga bisa. Akhirnya dia buat namanya Cardano 27 September 2017. Oke. Dan latest rilisnya bener-bener waktu boomingnya lah ya, itu 29 Januari 2021 kemarin. Lah, simpelnya gini, kalau kita misalnya mau tuker-tuker koin dari sini kan satu biji, mau transfer juga satu biji, ya kan? Cardano ini bisa barengan. Ini yang dijelaskan temen satu geng kita di grup WA, Brandon Salim, thank you. Jadi, let's say kamu mau uh, ini, mau kirim kirim Ethereum satu, mau kirim lagi BNB satu, itu jadi dia itu sama dia jadikan satu tas, satu troli. Nah, ini baru dikirim barengan. Otomatis gas fee-nya lebih murah dong. Dia kayak satu keranjang gitu langsung barengan rame-rame daripada satu kan berat di ongkir, ya kan? Sama kalau lu shopping di Shopee, Tokopedia, whatever beli-beli, oke? Jadi uh, Cardano ini nantinya akan seperti itu. The question is when, kapan? Ya itu tergantung dia bisa deliver enggak. Jadi mana ya? Kita bisa lihat Discover Cardano, People Research Technology, Roadmap. Yes, this one. Jadi dia itu dibagi kayak ini nama-nama orang bersejarah, Byron Shelley, Gogun. Kita ini sekarang di dalam tengah-tengah Gogun. Jadi kalau dia sudah berhasil nanti ke tahap 4 scaling dan governance ini, dia bisa ciamik dan hebat banget sih. Jadi ini tadi yang aku ceritakan Ethereum Binance ini namanya smart contract, smart chain ya. Dan dia juga mau buat smart contract gitu, tapi yang lebih hebat lagi pastinya. Nah, jadi ini adalah ada masa depannya ada banget, which is kayak November 2020 itu teman kita Mister Murah banget Indra Ken jual Cardano 2.500, beli di 1.000, sudah cuan 2 kali lipat. Tapi sekarang harganya 18.000, hampir 20.000. Kemarin sempat ATH all time high tertinggi 24.000. Jadi kripto itu kalau menurut saya kalau memang koinnya bagus dan kamu nemu dan bisa saya bilang 4 ini, Bitcoin, Ethereum, BNB ada. Kalau sudah beli, saya rasa sih jangan jual ya. Kecuali kalau kamu memang trader mau weekly daily ya terserah. Cuman saya sendiri saya cuman hold. Yang mungkin saya trading kayak koin-koin yang kurang jelas dalam arti selain 4 besar ini kayak Theta atau Mana atau Tron. Nah, itu bisa juga walaupun Tron ini sebenarnya juga mau menyusul Binance sama Cardano ada, tapi lambat banget Tron ini scalingnya, gue nggak paham, dia agak narsis. Justin Sun ini rada lambat. So, oke. Kita balik lagi ke ada Cardano, jadi itu kurang lebih seperti itu. Cardano ini akan bakal besar banget, tapi musuhnya ya balik lagi Ethereum ini. Kalau Cardano ini tidak sempat mengeluarkan ini Gaugen scaling dan governance ini dalam waktu yang cepat dan lebih sesuai janjinya dia, sedangkan Ethereum ini launching 2.0 dulu, bisa dibilang dia kalah. Saya tidak bilang mati total karena even Ethereum 2.0 ini Ethereum 2.0 ini jalan duluan, mungkin pada saat Basho scaling itu sama governance itu Cardano bisa lebih hebat lagi dari Ethereum 2.0. I'm not sure, I don't know. So kita harus lihat nanti ke future gimana. Jadi invest dalam jumlah yang bisa kamu relakan untuk hilang. Jadi investlah uang dingin, jangan uang dapur, uang panas kamu invest ya. Jadi saya tidak memberikan financial advice, ini semua cuma spekulasi. Tapi ini kita dapat juga dari pembelajaran, kita juga analis, kita research Cardano dan Ethereum. Jadi tinggal sekarang ini balapan, mana yang duluan. Cardano bisa bereskan ini sampai scaling, sampai governance dulu. Atau Ethereum 2.0 keluar dulu. Udah, itu aja masalahnya. Pokoknya kalau siapa yang buktikan janji duluan, dia pasti naik lebih pesat harganya, gitu aja. Dan untuk masalah Binance, BNB, kalian tidak perlu khawatir. Memang 4 Bitcoin ya, tapi sekarang ini yang lagi sengit nih musuhan ya Cardano sama Ethereum sih. Karena kalau BNB itu di dunia yang lain menurut saya, karena dia sudah nyaman, dia sudah punya exchanger terbesar global nomor 1 di dunia, dan
Dia tidak perlu kayak terlalu ambil pusing kayak wah smart contract bla bla bla. I don't give a fuck. Like, dia juga dapat duit banyak banget dari uh, exchange-nya ini kan. Kamu bisa lihat juga di CoinGecko exchange, uh, Binance always number one, ya kan? Dia tidak akan pernah tergeser oleh siapapun. Bahkan dia terpisah. Kalau Binance US ini digabung, omsetnya berarti kan 25,6 juta. Dan dia masuk Indonesia, toko kripto sudah diakuisisi oleh Binance, ya. Jadi toko kripto itu sebenarnya bukan Binance Indonesia, bukan bukan buatan Binance, tapi toko kripto dimakan oleh Binance karena Binance merasa oke, okay, you are the future, gua invest, dan ownernya toko kripto mungkin ya udahlah gua jual ke kamu, si Binance masuk omset, masukkan duit tanam saham, maka toko kripto dimiliki oleh Binance sekarang, paham ya? Jadi uh, besar banget lah Binance itu, dia tidak ada hubungannya dengan balapan bersama Ethereum ataupun Cardano. So Binance itu punya dunia sendiri, dan saya rasa juga smart chain-nya ini cukup bagus, fee-nya murah, orang-orang pada happy. So sekarang tinggal kita lihat Cardano sama Ethereum aja. Jadi video ini sebenarnya saya dedicated untuk Coco Yungs. Thank you Jejo udah di grup WA connect banyak orang, jadi kita bisa kenal banyak teman-teman baru. Jadi saya jelaskan untuk Koyungs ini Bitcoin, Ethereum, BNB ada. Ini adalah 4 koin besar masa kini. Yang dulunya of course Ripple Chainlink itu sudah digantikan. Dulu kan cuma Bitcoin, Ethereum, terus kayak ada Ripple Chainlink itu yang sering disebut orang. Sekarang udah mati. Ripple Chainlink itu udah kayak lambat gitu loh gainnya. Jadi kita kan males ya invest tapi kayak 1 bulan gak naik-naik, 2 minggu gak naik-naik. Sedangkan kripto itu cepet banget, 1-2 minggu itu ada yang naik 30-80%. Ya you see grafiknya ini tadi si BNB punya kan. It's very fast. Kamu nggak bisa kejar ini. Mau gimana? Kamu lihat nih kan. Bisa kayak gitu loh. Max. Ya. Oke. Okay. So ada Cardano itu akan balapan dengan Ethereum. Jadi mana-mana yang duluan. So saya bilang adalah Bitcoin, Ethereum, BNB ada ini the best for coin right now. Simpanan masa depan jangka panjang menurut saya. Jadi kamu invest hati-hati sendiri, kamu juga research sendiri, do your own research. uh, jadi kalau saya beli 4 koin ini saya tidak akan trading, saya cuma taruh, saya hold gitu ya. Jadi Cardano itu kurang lebih seperti itu. Kamu juga bisa lihat ini dia Cardano ada uh, Cardano scan kemarin ya, sorry. Nah, sama. Dia juga punya kayak Ethereum, Binance gini. Tapi dia sementara ini untuk Cardano doang. Jadi setahu saya sampai saat ini belum ada koin yang dilahirkan oleh Cardano. Paham ya? Jadi Ethereum ini kan sudah memberikan lahir kepada koin seperti BNB, seperti apalah, SushiSwap tadi lainnya. Dan BNB pun BSC ini memberikan lahir koin kepada koin namanya Cake, PancakeSwap, terus Bunny itu tadi, sama apa lagi ya, banyak lah. Ada lagi yang terkenal lah ya, mungkin kalian taunya Pancake itu doang ya, ada juga Big ya kan, macam-macam. Cardano ini cuman buat lihat kalau oh dari wallet, dari dompet A ke dompet B transaksinya berapa, ada yang dikirim, berapa ada yang masuk, terus ada mining atau nambang yang saya cerita tadi. Itu nambang di Cardano juga ada nambang kayak Bitcoin, kayak Ethereum, tapi basisnya apa saya juga belum paham. Jadi istilahnya semua yang namanya bilang pool itu adalah nambang, itu adalah mining. Jadi kamu nambang koin itu, kalau mining Cardano ya kamu dapat bonusnya Cardano. Jadi nanti kamu bisa kayak buat PC, satu PC server itu nyala 24 jam dan orang-orang nanti bisa titip koin adanya ke kamu, dia dapat kayak bunga 5%, 4% per tahun kayak gitu-gitu. Tergantung seberapa banyak blockchain yang dia dapat juga. Nanti ya. Jadi ini kayak wah ini ada banyak banget apa namanya? Shuffle with zero blocks tuh. Jadi ini ada kayak banyak banget koin-koin yang kita lihat di sini. Oh, so this is the point.
So this is kinda cool sih. Jadi ada banyak banget ini orang lagi nambang semua. Kalau kamu misalnya punya Cardano banyak banget, terus kamu mau dedicated beli PC server, kamu mau nyalain 24 jam, kamu mau repot, kamu bisa kurang lebih sedikit programming, kamu bisa punya nama di sini. Contoh Eriko, Indra, Ken, Jejo, Sapa, Arnold. Jadi di sini kamu punya nama di sini, nanti orang-orang bisa titip koin ke kamu, kamu bisa ternakkan koin itu. Begitu. Jadi Cardano itu kurang lebih seperti itu, Koyung dan teman-teman lain. So I think sudah cukup jelas Bitcoin, Ethereum, BNB, Binance ya, Cardano ada, kurang lebih backgroundnya seperti itu. Kalian kalau mau tahu lebih lanjut bisa baca-baca sendiri. Tapi intinya seperti itu. Dan overall, kalau saran saya ya, adalah whatever their background, whatever bisnisnya, backbone-nya, dia mau buat nuklir, buat apa, whatever, I don't give a fuck or shit, which is yang penting pada saat rame dia harganya bullish, dia naik, kita cuan, ya udah. Pada saat dia turun, dia rugi, dia tidak bisa. Contoh, kalau Cardano tidak bisa deliver janji-janjinya dia, ini kan mirip-mirip kayak politik kan. Si Charles bilang kayak, wah nanti Cardano bisa hebat, bisa begini, begitu, ABC, bla bla bla. Kalau pada saat waktu yang sudah ditentukan, dia bilang janji launching Juli, Desember nanti, dan tidak bisa terdeliver, dan keduluan Ethereum, otomatis kalah dong. Otomatis publik kecewa, otomatis publik melihat itu cuma janji doang, harganya turun. Ya udah, kamu bisa keluar exit take profit, terserah. Tapi kalau kamu masih yakin percaya, ya kamu bisa hold, terserah. Kamu bisa take profit 25%, 50%, 75%. Jangan semua. Ya toh. Tapi kalau kamu sudah nggak percaya sama sekali, wah gombal ini Cardano, boceng li omong tok do. Ya udah, kamu take profit aja. Ngerti ya? Jadi kita ini hanya ride the wave, guys. Kita ini hanya ride the wave, saudara-saudara. Kita ini hanya memanfaatkan naik-naiknya situasi ini, bullishnya kripto, mana yang lagi ngetrend, ya kita invest gitu loh. I don't give a fuck, I don't care about your, masih kalau gue ya, soalnya gue nggak terlalu fanatik kayak yang kayak, wah kita ngefans banget Cardano, Binance sama gini. Ya pokoknya cuan ya udah. Gitu. Kita orang sosial, kita orang IPS, ekonomi. Ya kalau kamu fisika, kimia, IPA ya mohon maaf kamu bisa hitung itu. Jadi kalau gue sih orang ekonomi dalam arti kayak, ya mana cuan ya udah gue masuk gitu loh. Ya, I don't give a shit kamu mau buat Gogen lah, apalah, Smart Chain lah, bullshit lah. Kalau ini nggak ke deliver dan terus image masyarakat ke kamu jelek, rugi, ya udah tak tinggal, aku jual, take profit, beres gitu. Ya. Tapi selama dia sukses, selama dia hebat, apa ya udah tahan terus, invest, uangmu berkembang jamin kan. Oke? Paham ya? Jadi 42 menit mungkin nanti saya potong intro-intro akhirnya. Thank you guys yang watching. Thank you juga yang kalian watching nanti videonya. Ini sudah pre-recorded. Jadi live ini akan di-record, akan di-save. Kamu bisa lihat kapanpun. So that's all for Bitcoin, the new horseman of crypto. Bitcoin, Ethereum, BNB, ada Cardano. So I'm not gonna sell that for long term. I'm gonna hold that coin. Okay guys, invest in what amount you can afford to lose. Invest hanya uang dingin. And always do your own research. Maybe aku juga ada salah, kamu harus juga research sendiri. Jangan terlalu percaya 100% sama gua. Komen di sini apa ada yang kurang dan salah, pertanyaan, whatever. Thank you and bye-bye. See you on the next Crypto Man. Bye-bye.